Pemirsa, penyanyi cantik Agatha Chelsea mulai kembali ke dunia musik setelah dirinya lama vakum karena harus mengenyam pendidikan di negeri kanguru Australia. Pulang ke tanah air membuat Chelsea mulai menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Selain kuliah online selama pandemi ini, rupanya Chelsea pun memilih kembali menghibur para fansnya di layar kaca untuk bernyanyi. Sebenarnya iya sih, aku awalnya gara-gara bener-bener di sana kan lockdown, bener-bener gak bisa keluar rumah segala macam, dan aku tinggal sendiri kan. Jadi emang jadi salah satu kegiatan yang produktif juga sih, karena kan sayang banget kalau misalnya waktu kayak gini kita di rumah nggak ngapa-ngapain, malah kayak do something that yang nggak bermanfaat buat kita gitu. Jadi makanya aku kepikiran pengen bikin project-project gitu pas lagi pandemi. Betul. Ditemui di saat syuting dahsyat, Chelsea yang kala itu menjadi bintang tamu merasa senang bisa bernyanyi kembali. Menariknya, Chelsea tak sendiri. Ia tengah menjalani proyek duet dengan Samuel untuk single terbaru mereka. Kita lagi project duet karena memang waktu itu kita sempat cover Stuck With You juga. Terus habis itu lumayan rame lah ya. Feedbacknya lumayan bagus. Terus kayak kita pikir kenapa kita nggak coba aja ya project duet gitu. Jadi makanya pengen coba-coba sih. Ide awalnya sih memang lupa ya, cuman sih, kita aja memang ya udah kita buat duet bareng gitu kan, dan sebetulnya akhirnya itu kan lagi lockdown, lagi PSBB segala macam. Jadi kayak kita gimana ya udah tetap produktif di rumah gitu. Jadi makanya kita kepikiran buat bikin cover kali ya gitu. Satu cantik dan yang satu tampan, sama-sama masih berstatus jomblo. Benarkah adanya proyek duet ini membuat Chelsea dan Samuel mulai tumbuh benih-benih asmara? Dan bagaimana sosok Chelsea di mata Samuel? Chelsea itu menurut aku sih dia adalah orang yang independen juga. Itu dia orang yang independen karena aku ngeliat dia juga sendiri di Melbourne kayak itu juga, dan menurut aku dia juga orang yang friendly banget gitu, dan ya selera musik kita juga sama kan. Jadi memang aku ngeliat Chelsea itu sebagai ya orang yang baiklah. Good people. Good people. Yes. Sam itu orangnya gimana ya, baik sih overall, tapi itu biasa banget. Mungkin bisa bilang dia kreatif dan juga dewasa sih anaknya. Kayak maksudnya even though dia kan, aku tahu sih dia dari kayak ajang bakat cilik juga sama, tapi dia bisa develop into like a grown up person yang emang punya kayak integrity in his work. Jadi aku rasa dia orangnya mature banget sih gitu. Kalau dibilang kenal lama sih enggak juga sih, enggak selama. Cuman lupa sih kapan kenalannya kan. Jadi mungkin ya pas kenal, terus habis itu ngomongin project sih, itu habis itu akhirnya jadi deh duet gitu sih. Sah-sah saja jika keduanya benar-benar memberai kasih. Apalagi status keduanya masih jomblo. Dan apa tanggapan keduanya soal fans yang mulai menjodoh-jodohkan mereka? Bukan hanya di panggung saja, namun juga di dunia nyata. Kalau misalnya mereka mendukungnya, wih cocok gitu ya, kita kan terima gitu. Kecuali kalau misalnya mereka udah mulai kelewatan atau misalkan gimana ya, kita juga perlu ya ada batasnya juga. Kalau aku sih kebetulan emang aku orangnya personal life sama work life tuh aku kayak emang terpisah sih. Jadi kalau mereka mau ngomong apa tentang work life aku, it's okay, it doesn't really affect my personal life I guess. Dan yang menurut aku penting adalah ya aku sama Sammy gimana, kayak kita temenan, kita emang kayak maksudnya
gak cuma sekedar work partner lah ya, tapi teman juga. Jadi emang itu sih yang paling penting, friendship antara kita gitu. Iya sih, karena kalau menurut aku sih memang itu penting banget kan antara personal life dan juga work life gitu. Kadang mereka juga sering kayak bilang kayak menyamakan, misalkan nih aku udah kayak nggak kontekan sama Chelsea, mereka bilang wah lu berantem ya gitu, maksudnya. Oh enggak kayak iya, gitu. Maksudnya tuh kita nggak publish aja. Cara kerjanya tuh nggak gini gitu loh, maksudnya. Ada yang namanya dunia industri, ada yang namanya personal life gitu kan. Jadi memang kita harus profesional juga gitu. Tapi untungnya aku sama Chelsea kan kita memang kenal deket juga, memang dari selera musiknya sama gitu. Jadi memang bukan yang wah kalau misalnya lagi di personal nggak ngobrol sama sekali. Nggak gitu. Itu sih. Di tempat berbeda, ada pesinetron tampan Randy Martin yang tengah menikmati syuting sinetron. Ia mengaku tengah menikmati masa menjadi jomblo dengan menyibukkan dirinya dalam berbagai kegiatan, salah satunya pula dengan kuliah online. Menikmati kesendirian sih dengan ini aja sih, dengan kesibukan gitu loh. Gue jadi kuliah, kayaknya gue baru semester 3, jadi gue baru masuk kuliah. Gue puji Tuhan juga IPK gue 3,61 kemarin. Gue seneng banget, gue seneng banget gitu. Bisa kuliah, gue juga jadi banyak kerjaan-kerjaan lain, TVC, gue nge-host, gue syuting sinetron, jadi banyak ini aja sih. Gue bisa lebih konsen sama diri gue sendiri, lebih konsen untuk self development gitu aja sih. Dan sekarang pun juga gue sih nggak menutup kemungkinan gitu loh, gue sih lagi go with the flow, lagi nyantai. Tapi kalau ketemu orang yang nyaman, yang cocok, ya nggak menutup kemungkinan. Cuman gue lagi nyantai banget sih. Kesendirian dan tidak ada kekasih bukan suatu halangan bagi Randy untuk menghalanginya untuk beraktivitas. Dirinya tengah mengaku jika di saat kesendiriannya ini justru lebih bersikap bijak pada dirinya sendiri. Ya sekarang gue lebih lebih wise aja sih, lebih dewasa gitu. Pengalaman-pengalaman yang sudah itu gue jadikan pelajaran gitu loh. Dan sekarang pun juga gue jadi lebih punya banyak waktu gitu untuk konsen sama diri gue sendiri, sama orang-orang di sekitar gue ada waktu untuk istirahat gitu loh. Jadi lebih bisa enjoy aja sih ngejalanin yang lain-lain. Ya, putus dari pesinetron cantik Cassandra Lee membuat Randy lebih selektif untuk memilih wanita yang hendak dekat dengannya. Namun, tidakkah ada niatan Randy untuk menjalin hubungan kembali dengan Cassandra? Gue sih sama mantan gue tetap baik ya, maksudnya gue menyudahinya baik-baik. Memang ada sesuatu, tapi gue menyudahinya baik-baik, kita menyudahinya baik-baik. Terus juga hubungannya ya baik-baik aja gitu. Memang kita nggak kontekan seintensif dulu, tapi ya sesekali aja gitu loh. Jadi hubungan masih baik-baik aja sih. Gitu. Nggak bisa, enggak sih, bisa. Cuman memang butuh waktu gitu loh. Semua itu kan butuh proses gitu. Kayak gue pun juga berproses gitu loh. Sekarang udah move on gitu. Gue udah banyak hal nih di depan yang pengen gue capai. Gue pengen beli rumah idaman gue pengen, ya banyak lah hal-hal lain yang pengen gue siapin. Gue pengen bikin usaha, gue kan kuliah bisnis, jadi banyak target ke depannya gitu loh. Jadi mungkin itu juga yang bikin gue lebih konsen ke depannya gitu sih. Lantas seperti apa calon pacar idaman Randy jika dirinya memiliki kekasih kelak? Kriterianya gue tuh ya relatif ini ya, normal lah, maksudnya yang baik bla bla bla. Cuman gue seneng dengan wanita-wanita yang keibuan, dia perhatian gitu loh. Di sisi lain gue cowok harus ngomong, tapi dia juga sebagai wanita bisa perhatian, bisa care, bisa telaten gitu loh. Itu sih yang gue paling suka, terlepas apapun, dan yang penting nyaman, itu aja.